Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kebetulan lagi proses melahirkan. Ini ada sedikit kendala melahirkan dikarenakan boleh ngarani yo. Boleh ngarani golek nyungsang lho iki. Yo, biasa nih. Nyungsang iki kaki yang keluar dulu ini bukan kaki bagian depan. Biasanya kan kalau domba, kambing, sapi itu depan dulu baru kepala ya. Ini kebalikannya, ini kaki yang luar dulu yang keluar, yang belakang dulu yang keluar. Jadi ini kebetulan kesulitan untuk membantu melahirkan, bukan kesulitan membantu, dombanya kesulitan untuk melahirkan. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman punya permasalahan yang sama, mungkin video ini sedikit bermanfaat atau sebaliknya. Mohon maaf kalau seandainya cara membantunya saya pribadi mungkin keliru ya. Ini soalnya terpaksa saya lakukan, soalnya ini waktunya sudah malam. Ini kebetulan jam 2 dini hari ya, hampir mau subuh. Ini kalau seandainya misalkan tidak ditangani secepat mungkin, tadi yang ditakutkan nantinya dombanya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya apa gitu. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman punya domba persis permasalahan kayak gini, mungkin ini sedikit bermanfaat buat teman-teman. Tapi kalau seandainya waktunya memungkinkan untuk minta bantuan sama dokter, saya sarankan lebih baik ke dokter. Soalnya dokter lebih berpengalaman dari kita ya. Ini kebetulan prosesnya lumayan lama, durasinya lama. Soalnya ini babon ini kebiasaannya biasanya dia itu melahirkan 3, jarang 2, minimal 3, dia tuh bisa 4. Kebetulan di video ini kalau tidak salah ini sudah proses yang kedua. Ini diperkirakan kayaknya ada 2 lagi, jadi babonnya ini sudah lemas ya. Ini sudah lemes, kita bantu. Saya coba ngeluarin, cuman ini kayaknya agak kesulitan. Jadi kalau seandainya misalkan tidak dibantu untuk melahirkan, kayaknya yang ditakutkan nantinya malah mati, anaknya mati. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman punya permasalahan yang sama atau punya domba bimbingan yang sudah hamil tua, dipantau terus lah gitu. Yang ditakutkan prosesnya kayak gini, ini malah kesulitan. Jadi teman-teman dombanya kalau seandainya anakannya, kalau seandainya misalkan dombanya bagus kan lumayan gitu. Soalnya dari hasil ternak itu sendiri, hasil breeding itu yang diharapkan malah kan cembenya gitu. Jadi betul-betul kita rawat sempurna. Cái bùi này à? Iya, Buri pak. cái bùi này kok. Oke. Cái bùi tuh gimana? Cái bùi. Ya. Cái bùi tuh teh. Kopos. Bismillah. Urip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak muak nih. Alhamdulillah.
lanang mana? Yo. Alhamdulillah. Yo yo lanang mana? Kok aku ini kan satu. Nang boleh. Alhamdulillah. Dia nu. Nyumbang boleh, boleh. Nah, tadi itu barusan itu domba yang pernah saya post, yang pernah saya rekam waktu pas melahirkan. Mohon maaf kalau seandainya video tadi yang barusan itu tidak berkenan buat hati, buat tidak enak ditonton ya. Cuman saya menceritakan pas waktu melahirkan. Jadi saya sarankan kalau seandainya misalkan untuk pemula ya, mungkin kalau seandainya peternak-peternak lainnya itu mungkin sudah tahu ya, tapi kalau buat pemula itu mungkin sangat berguna ya. Jadi kalau seandainya misalkan di kandang teman-teman itu ada babonan yang hamil tua, saya sarankan buat sekali-kali ngecek. Yang ditakutkan adalah takut bungkus ya. Itu terjadi pas waktu itu kebiasaan, cuman tidak semua domba bungkus ya, yang ditakutkan saja. Jadi kalau seandainya bungkus itu bisa cenderung ke mati. Kalau seandainya babonannya itu tidak, lek cari wong Jawa itu tidak pelak yo. Jadi saya sarankan buat ngecek sekali-kali. Jadi kalau seandainya misal yang pertama yang dilakukan untuk mengkawinkan, yang biasanya saya lakukan itu menjadwalkan. Yang awalnya saya itu tidak pernah menjadwalkan, sekarang sudah dijadwalkan. Jadi 150 hari itu domba sudah hampir mendekati kelahiran ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau seandainya misalkan sudah hampir hari H itu sekali-kali dicek. Biar kenapa? Biar tidak terjadi dombanya bungkus. Kalau seandainya bungkus bisa fatal, bisa mati ya teman-temannya. Mohon maaf kalau tadi itu mungkin ada yang salah dari video saya. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Tapi itu tidak ada pilihan lain. Kalau seandainya ada pilihan lain buat teman-teman menghubungi para dokter gitu loh. Saya sarankan untuk melakukan menghubungi dokter. Soalnya terus terang aja yang saya lakukan itu tidak ada pilihan lain. Pas waktu malam hari, terus keadaannya juga kalau bayi itu sudah keluarnya itu sudah tidak normal, jadi terpaksa dilakukannya pengeluaran mengeluarkan bayinya itu secara kayak gitu. Jadi terus terang itu sebenarnya saya lakukan atau sama bapak saya pribadi itu sudah terbiasa ya, melakukan kayak gitu itu udah biasa. Jadi kalau seandainya misalkan caranya keliru, mohon maaf, itu kita bukan dokter. Cuman kalau seandainya tidak dilakukan itu berakibat fatal buat babonannya. Nanti bisa mati-mati dua-duanya kalau seandainya. Soalnya babonannya juga pas waktu melahirkan itu keadaan lemes juga. Soalnya terus terang babonnya ini kebetulan babonnya itu melahirkan di dalam kandungannya ada 4 itu cuman 1 yang normal keluarnya. Jadi yang 3 itu keluarnya itu kaki belakang semua, kayak video barusan. Jadi terpaksa dilakukan jam sekian, itu sudah keluarnya malam gitu. Jadi mau tidak mau kalau saya pribadi itu melakukan tindakan responsif lah gitu ya. Jadi ledak ngono yo tidak selamat babone ngono. Jadi mohon maaf kalau seandainya misalkan video tadi itu bukan bermaksud untuk bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, tidak. Itu saya hanya menceritakan permasalahan yang pernah saya rasakan. Jadi saya hanya bisa berbagi pengalaman ya, Jadi kalau seandainya misalkan jadwal melahirkan itu sudah mendekati hari H, saya sarankan agar untuk sesering mungkin untuk mengecek. Soalnya kalau seandainya misalkan jadi ciri-cirinya domba itu kalau seandainya misalkan mau melahirkan ya, ciri-cirinya itu udah lemes ya. Kalau dikasih makan udah mau gitu lah. Jadi maunya tidur terus gitu. Nah, kebetulan ini sudah tanggal 4 Agustus lahir, sekarang tanggal 24. Jadi tanggal 25. Jadi dapat 20 harian lah.
20 harian. Nah, ini anaknya lumayan, alhamdulillah lumayan bagus. Nah, tadi itu video apa durasi singkat ya. Terus terang pas waktu video itu saya pribadi tidak bisa langsung ya, soalnya terkendala waktu dan ini dan itu, sembarang sudah pekerjaan juga, jadi saya tidak bisa berbagi pengalaman saya pribadi. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman punya domba buntingan, jangan sampai dicuekin lah, sekali-kali kita lihat, kalau bisa sering mungkin ya. Jadi agar terhindar dari yang namanya rugi, apalagi sampai fatal mati gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau seandainya misalkan ya, kalau seandainya babonnya itu nek jarene wong Jawa pelak ya, wedine ndak pelak terus ditinggal anak itu kan eman-eman ngono. Jadi kalau seandainya lahir bungkus terus sama babonnya itu ditinggal gitu, dengan catatan ndak semua babon itu kayak gitu, ndak. Cuman kalau bisa kita lihat dulu. Jadi yang ditakutkan yang pertama itu bungkus ya. Jadi kalau ndak salah itu air ketubannya itu ndak pecah, jadi bungkus gitu. Kalau saya dibiarin bisa mati. Yang pertama itu. Yang keduanya yang ditakutkan tadi, keluarnya itu tidak normal. Jadi kalau seandainya babon itu sudah terlalu besar, bisa itu keluarnya tidak normal. Jadi untuk tenaga untuk mengeluarkan si anak itu sudah habis gitu loh. Makanya dilakukan bantuan. Kebetulan ini anaknya, ini babonnya ini. Alhamdulillah tiga-tiganya selamat. 4 ekor yang terakhir itu sudah tidak tertolong ya. Jadi alhamdulillah. Kalau awal-awal mungkin kelihatannya mungkin ya, tapi saya sarankan kalau seandainya teman-teman tidak pernah melakukan ini, saya sarankan untuk melakukan konsultasi sama dokter atau dokter sendiri melakukan melahirkan bayinya. Jadi anakannya maksudnya. Jadi kalau seandainya misalkan teman, saya tidak merekomendasikan, cuman waktu pas saya melahirkan, momen-momen itu kebetulan saya ingin upload ya buat teman-teman untuk berbagi pengalaman saya pribadi. Yang ditakutkan saya pribadi, takutnya teman-teman itu punya masalah dengan saya pribadi gitu. Jadi kalau seandainya misalkan teman-teman punya babon lahir bunting besar itu terus mati, mungkin kendalanya itu. Jadi keluarnya bayi anakannya itu tidak bisa, satu kebesaran mungkin ya, terus yang dua itu mungkin terlalu banyak yang isinya ya. Kebetulan babon yang di kandang saya ini emang tempat anunya itu besar, jadi tidak pernah dua, jadi 3-4 gitu. Ya udah, demikian review video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman untuk terutama pemula-pemula. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf kalau seandainya misalkan video ini tidak bermaksud untuk menggurui sampean, tidak bermaksud untuk menggurui atau saya pribadi sok pintar, enggak. Saya pribadi hanya berbagi pengalaman saya pribadi. Soalnya terus terang aja kalau masalah ilmu tuh terus terang, selama saya bisa bantu untuk teman-teman, saya malah seneng kok. Kalau seandainya misalkan teman-teman mau tanya, kita sharing apa yang saya pribadi tidak tahu, kita bisa berbagi pengalaman. Masalah rezeki Allah yang tentukan. Yang penting jangan pernah berhenti untuk melangkah, semangat, dan jangan pernah gengsi. Soalnya rata-rata peternak untuk pemuda-pemuda, untuk milenial zaman sekarang ini, mereka rata-rata gengsi gitu loh. Ada juga satu pesan dari saya pribadi, jangan pernah menunggu untuk mencari pekerjaan yang layak, yang pantas. Yang sarjana pun itu ikut andil dalam melakukan investasi, penggemukan atau breeding di usaha ternak domba ini. Intinya jangan pernah gengsi, terus berikhtiar dan tetap semangat. Mungkin demikian video kali ini, semoga bermanfaat.
Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share kalau seandainya video-video ini bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya video ini mungkin kurang berkenan buat teman-teman. Saya pribadi hanya sebatas berbagi pengalaman saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaya terus peternak muda Indonesia. Bye.